Alhamdulillahi wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil kainati wal makhluqat wa ala alihi wa sahbihi zawil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Buat langkah yang pertama, marilah oleh kita Nyoban Bandung selalu memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kudrah dan iradah Allah lah sehingga oleh kita niba uro yang sangat mulianya dapat berhadir di dalam masjid yang sangat kita cintainya. Tujuan dan maksud hana lain melainkan dan Bandung kita untuk mencari keridhaan Allah. Rahmat dan kesejahteraan selalu Allah kirimkan pada junjungan kitanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menancip kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Gure-gure ulen tuan, urunsi ulen tuan, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari Atha bin Abi Rabah genyan getrimeng hadisnya daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, yang mana oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata liganya, kuntu asyarati rahtin fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipegah oleh Ibnu Umar, nalah ulen tuan pada satu hari rubak masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang ke-10 daripada kalangan sahabat-sahabat. Karena kan ketika truh ulen tuan bak masjid bawa tanyan kawai truh Rasulullah, kemudian ka awai truh Abu Bakar, kemudian ka awai truh ayah ulen tuan Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Huzaifah, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian baru yang ke-10 truh ulen tuan pak masjid. Sehingga ketika truh ulen tuan, karena katalah tacut orang yang ke-10 truh pak masjid, sehingga ulen tuan hana tato dan duduk dengan Rasulullah, karena kawai sahabat-sahabat yang lain, sehingga awai sahabat yang lain duduk bineh Rasulullah. Kakeh rupaji bawa tenyan ke hana trip lenyan, faja'a fata minal ansar, maka tiba-tiba di belakang ulen tuan truh belum sidro anak muda, sidro fata, yang mana sidro anak mudanya minal ansar daripada sahabat Madinah, yang mana dia anak mudanya truh yang ke-11 dilikut ulen tuan, tapi dia anak mudanya ketika truh dilikut ulen tuan pada telat kenyalom truh, tapi dia anak mudanya ketika gedamang la masjid langsung geputo ro babineh Nabi. Ketika kata babineh Nabi bahwa tanyan fasalama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memberi salam dia anak mudanya kepada Nabi, bahwa tanyan jujawab salam anak mudanya oleh Nabi. Baru bawa tenyan summa jalasa, kemudian baru lian muda tersebut duduk babineh Nabi. To babineh Nabi duduk.
Rupanya lian mudanya walaupun telah teruk tapi dia aduk langsung bab binih Nabi. Rupanya na maksud lian mudanya dia aduk bab binih Nabi, iaitu lian muda napa kena temanyang sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hana trip lenyan lian muda tersebut faqala, maka berkata lian muda tersebut, ya Rasulullah, ulen tuan napa kena tanyang bakran bacut. Get hai sidran muda menyagata kena tanyang, katanya apa kena tanyang? Bitna ya Rasulullah, yang ulan tuan kena tanyang ayyul mu'minina afdal, siapakah orang mukmin yang paling afdal, siapakah orang mukmin yang paling good di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bitnan ditanyang lian muda tersebut bak Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahwa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, menyagata tanyang seorang mukmin yang paling good, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, jawaban naga adalah ahsanuhum khuluqan, adalah orang mukmin yang paling good akhlak di antara mereka itu, itulah orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling good akai punya bahasa katanya, orang yang paling baik budi pekertinya, genyan ke orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bitnan dijawab oleh Nabi, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najib nepegah bak sabah riwayat yang lain, nan heboh sifat, nan heboh akhlak, apabila li sidra-dra gedanya tatim sifat ngan heboh sifatnya nyoke sifat calon ahli syurga. Binan nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demakan heboh sifatnya, salehboh akhlaknya. Yang pertama nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila nasidra-dra urang gemeci garih ngan gedanya, gembengeh-bengeh ngan gedanya, ketika merompok han garit ngan gedanya, nyan li gedanya kepegang bek tabalah ta ci gari cit ngan genyan, bek tabalah han tamari cit ngan genyan, bek tabalah han tajak cit bak genyan, walaupun genyan kata han gejak bak katanya, tapi keban cit yang geyu di dalam agama adalah menyagenyan gemci gari ngan tanya, han ada ci gari ngan genyan, genyan han gemarit ngan gedanya, pajan mantang genyan getim marit gedanya selalu akan tamarit ngan genyan. Genyan han gejak bak katanya, pajan genyan sakit bila gedanya tadepe tetap tajak bak genyan. Nyo adalah salah babah sifat ahli syurga. Tapi yang kebanyakan di dalam kehidupan sehari-hari, bila si A hai marit dengan si B, si pluh gadut hai marit dengan si A. Biasa je kinan yang le kejadian di dalam kehidupan si ura-ura. Nyan sama-sama han akit, malah lebih giat han orangnya. Orang je tiga hang marit, orangnya 10 hang marit, maka lebih buruk orangnya ketimbang orang je. Tapi dalam agama hang yubalah jinan, akan tapi yubalah yang get, walaupun orang je berbuat jahat katanya, tapi yang tabalah dek jahat, yang get tabalah pikiran. Genyan hang marit, pajan mantang pah pikiran genyan, katanya selalu akan tamarit dengan genyan. Yang pertama. Kemudian yang kedua dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila nasidra urun krit katanya, yang dipegang bek tabalah krit kepada genyan, jubalah murah kepada genyan. Tabak menyatakan di dalam kehidupan si ura-ura lagi kejadian punoci menyasi A krit ke si B menancik di pro gaduh krit ke si A, biasa je bina. Tapi dalam agama hendak ibadah bina. Bila si A krit gedanya si B bina contoh, lagi ibadah murah ke genyan. Cuma bila genyan cik murah terhadap gedanya, nyan jika sepatutnya gedanya keban cara tak ulah cara, tanya BI tabalah murah yang kalau genyan berbuat murah terhadap gedanya. Ya tapi keminat genyan cikrit gedanya, tapi jubalah murah terhadap genyan. Nyan apabila liget sidra-dra gedanya, dalam sifat dengan sifat yang keduanya, yang termasuk calon ahli syurga. Kemudian yang kedua dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila nasira urang ge inaya getanya, ge zalim getanya, genyan goh bijak laki maah lomba getanya, tapi getanya ka awai tapi maah genyan, walaupun genyan goh bijak menumpuk getanya. Nyo adalah mit urang yang sifat dengan heboh sifatnya,
Tapi apabila li sidra-dra katanya ikdam perangai, ikdam sifat, ikdam budi pekerti dengan heboh budi pekertinya, nya ke calon-calon ahli syurga ditnan dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia anak muda guna, dia ditanya pertanyaan yang sabah guna, dia tanya lom, ya Rasulullah, menan bitna, ulun tuan kena tanya sabah pertanyaan tu, dia katanya li kata bitna ya Rasulullah. Ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang mukmin yang paling pandai menurut kacamata agama? Karena mungkin menurut kacamata dunia, orang yang paling cara mungkin orang yang manyang tak sekolah, biasa je bina. Orang yang kali S1, S2, S3 kaji ke profesor, dia anak sekolah li di sekolahnya. Mungkin menurut kacamata agama, dengan orang yang paling cara. Tapi nya menurut kacamata agama, menurut kacamata dunia. So, orang yang paling jarang, ya Rasulullah, binan ketanya di anak muda tersebut. Dijawab di Nabi, hai anak muda, orang yang paling jarang menurut kacamata agama adalah aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lahu isti'dada qabla ayyanzila bihi. Orang yang paling jarang menurut kacamata agama adalah orang yang paling banyak teringat kepada kematian. Dan luhnya selain lu ingat kepada mati, lu ingat kepada kematian, dan yang paling bagus mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdik, yang paling pandai menurut kacamata agama. Bitnan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekan dikarenakan amalan-amalan kebaikan katanya. Nyokeh yang hakikat ngan katanya, nyokeh yang menemani katanya selama-lamanya dikala katanya ditinggalkan oleh kawan-kawan yang lain. Karena ngan di atas dunianya, walaupun kadang kita tabah wate 20 pejim ke kenyan, kita pun langsung tajak ho kenyan pakat tapi ngan, tapi setia hat sidro-ro ngan katanya di atas burung dunianya. Ba orang meninggal katanya, mungkin gejak bak rumah katanya. Lehnyan lu gejak matang yak duk apa ramai yuk teratakan binan. Akan tapi ke sembahyang ada jenazah katanya. Kemudian lu ke sembahyang di atas jenazah katanya, mekarat-karat hat. Kadang cipna keperluan lain, hang dua cip le. Gegebah wate katanya, gejak antat katanya, tuh bak kuburan. Tapi lu gejak antat katanya bak kuburan, lu baru sidro-ro katanya di dalam kuburan. Bak watengan sedia tat ngan katanya, nang enan sedia ngan katanya, mangat hana mangat enan ke mangat ngan katanya tetap katanya akan kembali ke akan ketinggai katanya seorang diri di dalam alam barzah, di dalam alam kubur. Bak watengan ke katanya perlengan lain ngan so tak pegah haba di dalam kubur, perlengan lain tukang pejinak-jinak katanya di dalam kubur, dandang tapreh dedangnya kiamat. Mata ngan yang akan pengan gedanya di dalam kubur, itulah amalan-amalan kebaikan sebagai ngan gedanya, sebagai yang akan pejinak-jinak gedanya di dalam kubur dikala gedanya ditinggalkan oleh kawan-kawan yang lain. Makanya kejawabnya Nabi, orang yang paling jarang menurut kacamata agama adalah orang yang paling banyak teringat kepada kematian, dan orang yang paling bagus mempersiapkan diri dengan lewat amalan-amalan kebaikan untuk menghadapi kematian, karena nyantuh sebagai ngan gedanya yang sejati yang akan selalu menemani gedanya dikala gedanya ditinggalkan oleh kawan-kawan yang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lihat muda puno dan yang dua buah pertanyaan semasa kata, kemudian kata iman mudanya duduk babineh Nabi. Ketika mudanya katiib hanya dimanyang di pertanyaan bahwa dengan dibegah oleh Ibnu Umar, baru bahwa dengan wa aqbala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru bahwa Nabi kembali ke hadap ada kamu. Rupanya gunakan Nabi ketika kepegah bangan mudanya mempelikut kamu, tapi liunya baru Nabi kembali ke hadap ada kamu. Ketika Nabi ke hadap ada kamu, bahwa dengan Nabi kejuk sabuh nasihat yang sangat berguna, yang sangat penting kepada kamu, sehingga bahwa dengan Nabi kekun kamu, ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, wahai sahabat-sahabat lun, baik sahabat daripada
sahabat Muhajirin, sahabat Mekah maupun sahabat Ansar, sahabat Madinah nyoba ingat ya wadran bentetu wadran netanamkan di dalam hati orang dan hamsul hisalin ada 5 perkara. Nah 5 perkara iza pulitum bihinna apabila dicobakan akan gata dengan 5 perkaranya nyo akan mengiringi 5 perkaranya dengan bala-bala Allah. Bina nepegah li Nabi tema wa a'udzubillahi an tudrikuhunna tema ulul milindung ni ba Allah lelaki ni ba Allah nyo awak katanya sebelah do sahabat lun yang tu la masjid lun ronya nyo awak kata dek tunai kalen 5 perkaranya karena bila tu 5 perkaranya di belakang 5 perkaranya akan meringi bala-bala Allah. Dah cuma 5 perkaranya dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila kamu merajalelanya pergaulan bebas, apabila kamu merajalelanya perzinaan bak saboh nanggro, bak saboh daerah yang siap-siap mantang bak daerah yang dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fasyafihim ta'un. Yang pertama akan merebak bak ahli nanggro tersebut, yaitu penyakit ta'un. Akan dikirim bala oleh Allah 2 buah bala. Bala yang pertama yaitu penyakit ta'un. Bahasa Arab penyakit ta'un. Punya bahasa orang Syekh dan jamun penyakit langit dukun. Punya bahasa katanya nak penyakit-penyakit yang bagah meninggal sejenis corona ataupun yang lain-lain lah. Apabila ahli nanggro tersebut cara udik ringan bebas-bebas mantang buah menikah cok ani inang gok berkena berkedip terjadinya perzinaan di sana sini yang siap-siap mantang yang singgah bak ahli nanggronya bak tempat tersebut akan dikirim bala yang pertama nepegah di Rasulullah, yaitu penyakit ta'un ataupun ngajino penyakit corona penyakit sejenisnya yang bala yang pertama. Kemudian yang kedua kepegah oleh Nabi, bala yang akan dikirim oleh Allah ke nanggronya, ke ahli kampungnya, ke orang daerahnya. Bala yang kedua adalah wal auja'ul lati lam takun fi ma madha. Kemudian bala yang kedua dikirim sebuah penyakit yang penyakitnya lam takun fi ma madha, yang tiada ada pernah di masa yang lalu. Baik apakah pernah cahana penyakitnya di masa yang awal, masa Nabi, masa urur awal, mana penyakitnya. Tapi bila akan merajalela perzinaan pergaulan bebas bak sabah-sabah daerah, bak daerahnya siap-siap mantang akan truk sabah penyakit yang hana di masa yang lalu. Cuma ketika tak simak-simak khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi penyakitnya katruh daerah katanya. Dah penyakitnya itulah penyakit HIV. Padahal di masa yang lalu ada penyakit binan. Takkan truk penyakit binan. Orang daerahnya gelake bala binan. Hakiban gelake bala binan. Goh nikah kemudian ya cok-cok anu orang lain. Sehingga karenanya tu menyatakannya ingin berjauh daripada bala-bala Allah daerah katanya, kita saling menjaga. Nanggro katanya daerah katanya yang jaga. Tapi peraturan-peraturan yang kira-kira jauh bala Allah. Ya bila kampung tanya menyagoh nikah walaupun kali tunangan hanya ya cok. Baik ya cok kena bagri. Kemudian bila kena bagri, baik aja tempat ni katanya tak sediakan ke urung-urung yang goh nikah, ipiu buat tempat katanya, saya ada minta rezeki tajuk tempat kawannya, yang berarti katanya sponsorship untuk perkara-perkara yang binan. Yang gila katanya binan siap-siap mentang. Daerah katanya silih berganti datang bala Allah salah sabah termasuk penyakit yang belum pernah ada di masa yang lalu akan tuh penyakit tersebut bak daerah katanya. Binan dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua dipegah oleh Rasulullah, apabila tak terjadi kecurangan pada sukatan, apabila tak terjadi kecurangan pada timbangan li ahli nanggro tersebut, yang siap-siap mantang bala yang gejuk li Allah ke ahli nanggro tersebut, iaitu ukhizu bisai'aini, disiksa awak ahli nanggronya 2 buah malapetaka, dikirim 2 buah malapetaka li Allah gara-gara le urang yang hana jujur li.
Pertama, bala yang keju ataupun bala petaka yang dikirim oleh Allah bila terjadi kecurangan pada timbangan, pada sukatan. Yang pertama dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu syiddatul mu'nati, payah bak kamita belanja, payah bak kamita rezeki. Orang hanapai kerja tu. Sehingga kadang-kadang nak kerja tapi hana berkat. Nah, peng kadang gaji siuro 10 rupiah. 10 rupiahnya buah dajak lam baru untuk dah belanja, dikarat tadi pengnya. Hana yumpeng, hana berkat. Nyan bala yang pertama keju oleh Allah ke ahli nanggro, bila ahli nanggronya le kecurangan di sana sini. Kemudian yang kedua dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajurus sultan, keju pemimpin yang hana wuh kutanya rakyat. Padahal kanya pemimpin katanya, tanya yang terpilih kanya. Tapi ketika kanya jid pemimpin, gecok kebijakan yang kebijakan jid berat katanya rakyat, yang jid susah katanya rakyat. Ngan bala kejuk oleh Allah. Tapi salah tanya syid. Salah katanya karena ahli nanggronya le kecurangan di sana sini. Yang kenyan bala kejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin dua perkara manteng yang mungkin bisa kita sampaikan ni bak orang yang sangat mulianya, perkara kelihai dikeput dan kelima mungkin di lain waktu insyaallah kita sampaikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mungkin nak manteng lebih dan kurang yang dapat sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi bermanfaat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, wa la zikrullahi akbar.